Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Winggate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Di lereng Gunung Sindoro, sebuah kabar besar mulai beredar di kalangan warga. Ada proyek baru yang katanya bakal mengubah wajah desa itu selamanya. Rencananya, di tanah yang tadinya cuma hamparan perkebunan kopi dan ladang sayur itu, akan berdiri sebuah hotel mewah. Bukan hotel biasa, tapi hotel besar dengan pemandangan langsung ke arah matahari terbit. Bayangin aja, orang bisa bangun pagi, buka jendela, terus lihat sunrise Sindoro yang merah keemasan sambil menyeruput kopi. Para pejabat dan investor datang ke desa dengan mobil-mobil besar, lengkap dengan jas rapi, menjanjikan kalau hotel ini bakal bikin desa makin ramai, ekonomi naik, dan warga sekitar bisa ikut kerja di sana. Awalnya semua terdengar manis. Kepala desa bahkan sampai pidato panjang di balai desa, bilang kalau ini kesempatan emas, iki berkah, kesempatan sing ora bakal teka kaping pindo, katanya dengan semangat. Warga sebagian besar ikut senang, karena janji-janji yang diucapkan memang terdengar indah. Mereka membayangkan jalanan desa bakal diperbaiki, warung-warung makin laris, dan anak-anak muda nggak perlu jauh merantau buat cari kerja. Tapi, sejak proyek itu dimulai, ada hal-hal aneh yang pelan-pelan bikin orang merasa nggak nyaman. Hari pertama pembangunan, tanah yang digali pakai alat berat tiba-tiba longsor. Padahal menurut para ahli, tanah di situ stabil. Seorang operator ekskavator sampai nyaris kebalik karena alatnya macet mendadak di tepi galian. Warga yang nonton dari jauh cuma bisa teriak-teriak panik. Untung aja si operator selamat, tapi wajahnya pucat banget, kayak habis lihat sesuatu. Katanya, waktu tuas alatnya macet, dia sempat merasa ada tangan dingin yang nyentuh bahunya dari belakang. Padahal jelas-jelas nggak ada orang lain di kabinnya. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh makin sering. Beberapa pekerja yang baru mulai kerja di situ tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya cuma pusing, demam biasa, tapi makin lama ada yang langsung pingsan di tengah panas terik. Ada yang muntah darah tanpa sebab jelas. Bahkan ada yang kayak kesurupan sambil teriak-teriak bahasa Jawa halus. Bawa aja diteruske, iki dudu panggonanmu. Warga yang ngerti langsung merinding. Soalnya kalimat itu berarti jangan diteruskan. Ini bukan tempatmu. Suasana proyek jadi tegang. Mandor berusaha tenangin pekerja, bilang semua itu cuma sugesti, karena kerja keras di bawah terik matahari. Tapi nggak semua orang bisa percaya begitu aja. Beberapa warga yang lebih tua mulai bisik-bisik. Katanya di tanah itu dulu ada semacam pemakaman tua yang udah lama ditinggalkan. Atau paling nggak ada tempat keramat yang nggak boleh diganggu. Yang bikin aneh lagi, alat-alat berat yang dipakai di proyek itu sering rusak tanpa alasan. Padahal semuanya baru, masih kinclong, bahkan ada yang baru seminggu dipakai. Mesin tiba-tiba mati, roda macet, kabel putus. Pernah suatu malam, generator listrik proyek kebakar tiba-tiba. Api muncul dari dalam mesin tanpa ada percikan atau korsleting. Api itu padam sendiri setelah beberapa menit. Tapi bekas hitamnya nempel pekat. Kayak ada tangan yang sengaja nempel di situ. Para pekerja mulai nggak betah. Ada yang bilang tiap malam suka dengar suara orang nangis dari arah bukit. Suaranya lirih, kadang perempuan, kadang laki-laki. Kalau dicari sumbernya, nggak pernah ketemu. Bahkan ada satu malam, seorang satpam patroli lihat bayangan orang jalan pelan di pinggir proyek. Waktu disorot pakai senter, bayangan itu berhenti. Satpam itu sempat teriak, "Hei! Siapa kui?" Tapi yang ada malah dingin, merayap ke seluruh tubuhnya. Dan bayangan itu hilang begitu aja kayak ditiup angin. Pagi harinya, satpam itu demam tinggi. Katanya semalaman masih dengar suara-suara, meski udah pulang ke rumah. Istrinya sampai panik karena suaminya ngomong ngelantur sambil meracau, "Ojo diganggu. Iki tanah sing dijaga. Jangan diganggu. Ini tanah yang dijaga." Setelah beberapa hari,
baru dia sembuh. Tapi dia nggak pernah mau balik jaga malam lagi. Warga sekitar mulai khawatir, apalagi anak-anak muda yang ikut kerja di proyek itu. Ada yang nekat keluar, ada juga yang bertahan karena butuh uang. Mereka mikir semua itu ujian aja, tapi anehnya, semakin banyak yang sakit atau ketakutan, justru pembangunan proyek itu makin cepat. Tiang-tiang beton berdiri lebih cepat dari jadwal. Pondasi kuat, meski cuaca sering hujan. Kayak ada yang sengaja ngasih jalan supaya proyek itu cepat selesai, meski ada korban yang jatuh satu persatu. Sampai akhirnya, seorang kakek tua yang dikenal sebagai orang pintar di desa datang ke lokasi. Dia cuma berdiri jauh di pinggir jalan, ngeliatin proyek itu dari kejauhan. Orang-orang lihat dia menggeleng pelan sambil bilang lirih, "Ora ilok, yen diteres, thing ilang dudumung, siji loro. Nanging bisa sak kampung sing bakal keno akibat nggak pantas. Kalau diteruskan, yang hilang bukan cuma 1-2, tapi bisa satu kampung yang kena akibat." Kata-kata itu bikin bulu kuduk warga berdiri. Tapi masalahnya, proyek ini udah keburu besar, dan ada banyak uang yang mengalir di belakangnya. Para pekerja mungkin bisa berhenti, tapi para investor dan pejabat jelas gak akan gampang mundur. Buat mereka, semua kejadian aneh itu cuma takhayul desa, cerita orang tua yang gak bisa menerima perubahan. Tapi malam demi malam, tanda-tanda itu makin jelas. Ada pekerja yang tiba-tiba mimisan parah sampai pingsan. Ada yang tidur di bedeng lalu gak pernah bangun lagi. Mayatnya sih ada, tapi wajahnya kayak ketakutan banget. Matanya melotot seakan lihat sesuatu. Sebelum napas terakhir, warga mulai percaya tanah di lereng Sindoro itu memang menolak proyek hotel. Dan tiap ada yang berani melawan, akan ada harga yang harus dibayar. Di balik semua janji manis tentang kemajuan, rupanya ada sesuatu yang sedang terusik. Sesuatu yang gak terlihat, tapi jelas-jelas marah. Dan sejak hari-hari pertama pembangunan hotel itu, korban mulai jatuh satu persatu. Entah sakit, entah hilang, entah mati mendadak. Semua seakan jadi pertanda bahwa di tanah Sindoro, nggak semua janji bisa ditebus dengan uang. Karena ada bayaran lain yang lebih mengerikan. Belum genap 3 minggu proyek berjalan, tiba-tiba kabar buruk itu datang. Seorang pekerja bernama Sardi hilang begitu saja. Katanya, malam itu dia pamit keluar bedeng buat beli rokok di warung dekat tikungan jalan desa. Teman-temannya tahu, karena Sardi memang suka begadang sambil ngopi dan ngerokok setelah kerja. Tapi sampai pagi menjelang, dia nggak pernah balik lagi. Semua orang awalnya mikir mungkin dia nginap di rumah temannya, atau ketiduran di pos ronda desa. Tapi waktu dicari kemana-mana, nggak ada yang tahu keberadaannya. Warga sekitar juga bilang nggak ada yang lihat Sardi lewat jalan desa malam itu. Yang bikin tambah aneh, CCTV proyek yang biasanya aktif mendadak mati tepat di jam Sardi keluar. Padahal alat itu baru, dan sebelumnya nggak pernah bermasalah. Satpam yang jaga malam bilang listrik sempat kedip sebentar. Terus layar monitor gelap. Waktu listrik nyala lagi, rekaman CCTV udah kosong. Nggak ada siapa-siapa di area gerbang. Kayak ada bagian yang sengaja dihapus. Kabar hilangnya Sardi cepat menyebar. Para pekerja mulai resah. Mereka udah capek tiap hari diganggu suara aneh, sakit mendadak, alat rusak. Sekarang malah ada orang hilang tanpa jejak. Beberapa pekerja bisik-bisik di pojok bedeng, "Iki dudu normale. Koyo ana sing jupuk wong." Ini bukan normale, kayak ada yang ngambil orang. Pihak proyek buru-buru bikin pengumuman. Mander bilang, "Jangan percaya gosip," katanya. Sardi memang punya masalah utang di kampung, jadi kemungkinan dia kabur. Mereka janji akan lapor polisi, tapi entah kenapa laporan itu kayak setengah hati. Polisi memang datang sebentar, nanya-nanya, lalu pergi tanpa hasil. Sampai seminggu lebih, nggak ada perkembangan. Warga desa juga heran. Malam Sardi hilang, cuaca terang bulan. Seharusnya kalau dia lewat jalan, pasti ada yang lihat. Tapi benar-benar nggak ada saksi mata. Bahkan anjing-anjing kampung yang biasanya ribut kalau ada orang lewat, malam itu diam semua. Seorang ibu yang rumahnya dekat jalan cerita, katanya sekitar jam 9 malam, dia dengar suara langkah kaki. Bukan satu orang, tapi kayak banyak orang jalan pelan bareng-bareng. Tapi waktu dia intip dari balik jendela, nggak kelihatan siapa-siapa. Udara malah jadi dingin banget. Padahal biasanya malam di sana sejuk, tapi nggak sampai menusuk tulang. Sejak kejadian itu,
suasana proyek makin mencekam. Pekerja jadi jarang keluar malam. Warung kopi yang biasanya rame jadi sepi. Bahkan para satpam yang tugas jaga malam saling temenan duduk berdua atau bertiga. Gak ada yang mau patroli sendirian lagi. Salah satu satpam, namanya Pak Warto, pernah cerita dengan suara gemetar. Katanya, seminggu setelah Sardi hilang, dia lihat ada bayangan di pojok area galian. Waktu itu sekitar jam 2 pagi. Udara dingin banget dan kabut turun dari gunung. Dia lihat jelas bayangan itu berdiri tegak di pinggir lubang galian. Tingginya normal kayak manusia, tapi bentuk tubuhnya samar, kayak nggak padat. Dia pikir mungkin itu orang iseng, tapi waktu dia sorot pakai senter, bayangan itu nggak hilang, malah kayak makin jelas berdiri sambil menunduk. Pak Warto bilang, dia dengar suara lirih, kayak orang memanggil, "Tolong, tolong aku, tolong, tolong aku." Suaranya serak, kayak dari dalam tanah. Dia langsung lari, gak peduli lagi dengan aturan jaga malam. Besok paginya, dia cerita sambil gemetar. Wajahnya pucat, matanya cekung kayak gak tidur semalaman. Sejak saat itu, dia gak pernah mau jaga di dekat galian lagi. Para pekerja makin yakin kalau hilangnya Sardi bukan sekadar kabur. "Mbok menawa pancen dijupuk penunggu gunung," kata salah satu pekerja sambil berbisik. Mungkin memang diambil penunggu gunung. Warga desa yang lebih tua juga mulai angkat bicara. Ada seorang nenek yang bilang kalau tanah di lereng itu dulunya dipakai buat nyimpen sesuatu. Bukan makam biasa, tapi semacam tempat penyimpanan sesaji besar buat leluhur. Katanya dulu, orang-orang sering bawa hasil bumi, kepala kambing, bahkan darah ayam buat ditaruh di sana. Tujuannya supaya hasil panen subur dan desa aman dari pagebluk. Tapi karena udah lama ditinggalkan, tempat itu jadi kosong. Dan yang dulu diberi sesaji merasa dilupakan. "Saiki awek deyu ngalek tanah kui, mbok yo sing njaga nesu," ucap nenek itu lirih. "Sekarang kita gali tanah itu." Mungkin yang jaga marah. Kalimat itu bikin bulu kuduk yang dengar berdiri semua. Meskipun begitu, proyek tetap jalan. Para atasan nggak peduli cerita rakyat. Mereka cuma lihat uang dan target pembangunan. Buat mereka, Sardi hanyalah satu pekerja yang hilang. Nggak ada hubungannya dengan proyek besar yang harus segera selesai. Mereka bahkan mendatangkan pekerja baru dari luar kota buat nutup kekurangan. Tapi anehnya, tiap ada pekerja baru yang datang, selalu ada yang jatuh sakit di minggu pertama. Kadang cuman flu, kadang pingsan tanpa sebab. Rasanya kayak proyek itu menolak orang-orang baru. Beberapa hari setelah Sardi hilang, ada kejadian lain yang bikin semua orang tambah yakin kalau ini bukan hal biasa. Malam itu, beberapa pekerja yang lagi istirahat di bedeng, tiba-tiba dengar suara langkah kaki ramai di luar. Kayak ada banyak orang jalan bareng-bareng. Mereka pikir mungkin warga desa lewat habis ronda, tapi suara itu berhenti tepat di depan bedeng. Penasaran, seorang pekerja intip dari celah jendela. Katanya, dia lihat bayangan-bayangan hitam berdiri berjejer, tinggi pendeknya macam-macam, tapi nggak ada wajah. Hanya sosok gelap yang dia menatap ke arah bedeng. Pekerja itu langsung teriak histeris, bikin semua orang bangun. Begitu pintu dibuka, nggak ada siapa-siapa di luar. Tanah basah habis hujan sore, tapi anehnya nggak ada jejak kaki sama sekali. Semua orang yang ada di situ merinding, sadar kalau apa yang dilihat barusan bukan manusia. Malam-malam berikutnya, kejadian serupa berulang. Suara langkah kaki, bisikan lirih memanggil nama, bayangan yang hilang begitu saja. Sampai akhirnya ada yang bersumpah, dia lihat Sardi sendiri berdiri di ujung jalan proyek. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya basah kuyup kayak habis dicemplungin ke dalam lumpur. Waktu dia coba panggil, sosok itu menoleh pelan, terus hilang ditelan kabut. Besoknya, pekerja itu demam tinggi, badannya gemetar kayak kedinginan, mulutnya komat kamit sendiri. Dia cuma bisa ngulang kata-kata, "Aku ora aiso metu, aku kejeglong, aku nggak bisa keluar, aku terperangkap." Semua orang yang dengar langsung bergidik, seolah-olah itu suara Sardi yang berbicara lewat tubuh temannya. Kejadian demi kejadian membuat suasana proyek berubah total. Dari yang awalnya penuh semangat kerja, jadi kayak tempat angker. Pekerja keluar masuk, banyak yang minta berhenti karena nggak sanggup. Tapi anehnya, pembangunan malah makin cepat selesai, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang membantu. Warga desa mulai ketakutan. Mereka sadar, ada korban yang hilang, ada yang sakit,
dan semua terasa janggal. Tapi mereka juga bingung harus apa. Melawan proyek berarti melawan orang-orang besar di baliknya. Dan siapa yang berani melawan kekuatan uang? Satu-satunya harapan mereka hanyalah doa. Berharap supaya gunung gak benar-benar murka. Tapi entah doa siapa yang tak terkabul. Sejak Sardi hilang, hilangnya orang bukan lagi hal langka di proyek itu. Dan anehnya setiap ada yang hilang, tak pernah ada jejak, tak pernah ada mayat, seolah benar-benar ditelan tanah di lereng Sindoro. Sejak kejadian hilangnya Sardi, para pekerja proyek jadi makin waspada. Malam-malam di bedeng yang biasanya hanya diisi suara obrolan ringan dan tawa receh, kini berubah sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dari kebun, kadang diselingi lolongan anjing yang terdengar jauh dari desa. Tapi yang bikin suasana makin mencekam bukan hanya sepi itu, melainkan suara-suara lain yang muncul, entah dari mana. Beberapa pekerja mulai cerita kalau mereka sering dengar suara aneh di malam hari. Awalnya cuma samar, kayak suara orang melangkah di luar bedeng, lalu hilang begitu saja. Lama-kelamaan, suara itu makin jelas. Ada yang bilang mereka dengar orang nangis lirih. Ada pula yang mendengar suara orang minta tolong. Tulung aku, ojo, tinggal ke aku. Tolong aku, jangan tinggalkan aku. Suara itu kedengarannya dekat, kayak cuma beberapa meter dari tempat mereka tidur. Tapi pas dicari sumbernya, gak ada siapa-siapa. Malam-malam tertentu, suara itu malah terdengar dari arah bangunan yang lagi dikerjakan. Waktu beberapa pekerja coba nekat nyamperin karena penasaran, mereka cuma nemuin tiang-tiang beton setengah jadi, berdiri kaku kayak penjaga bisu. Angin dingin berhembus kencang, bikin kulit merinding. Tidak ada orang di sana, tapi jelas sekali suara itu sempat terdengar. Sekenada seseorang yang sedang sekarat di balik tumpukan semen dan batu. Ada satu kejadian yang bikin semua orang makin yakin kalau proyek itu memang diganggu. Seorang pekerja bernama Wandi mengaku melihat bayangan hitam berjalan pelan di antara tiang-tiang bangunan. Malam itu dia keluar bedeng buat buang air. Udara dingin menusuk, kabut tipis turun dari gunung, dan cahaya lampu proyek remang-remang. Dari jauh, dia lihat ada sosok tinggi gelap, nggak jelas wajahnya, tapi tubuhnya seperti orang. Bayangan itu jalan pelan menyusuri deretan tiang beton. Langkahnya tenang, tapi anehnya tidak menimbulkan suara sama sekali. Wandi sempat mikir itu mungkin satpam atau pekerja lain, tapi pas dia panggil, "Pak, jenengan kulo." "Pak, Anda ya?" Bayangan itu berhenti sejenak, lalu menoleh. Wandi kaget karena yang menoleh bukan wajah manusia, melainkan gelap kosong, kayak lubang hitam, tanpa mata, tanpa mulut, cuma kekosongan yang menatap balik padanya. Tubuhnya langsung gemetar, kakinya lemas, dan tanpa sadar dia mundur pelan. Bayangan itu gak bergerak lagi, hanya berdiri mematung di antara tiang, sampai akhirnya kabut makin tebal dan menelannya begitu saja. Wandi buru-buru lari balik ke bedeng, wajahnya pucat pasi, dan butuh waktu lama sampai bisa bicara lagi. Kabar itu cepat menyebar, membuat para pekerja lain makin ketakutan. Ada yang langsung minta berhenti kerja, ada yang memilih pindah jaga shift siang saja, dan ada yang nekat tetap bertahan karena butuh uang. Tapi malam-malam berikutnya, suara-suara itu justru makin sering terdengar. Beberapa pekerja bahkan bersumpah mendengar suara memanggil nama mereka. Bayangkan, sedang tidur di kasur tipis bedeng, tiba-tiba ada suara berat berbisik dekat telinga, "Sugeng." Padahal jelas semua orang di bedeng sedang tidur lelap. Sugeng yang jadi korban suara itu sampai hampir gila. Katanya, suara itu terus memanggilnya beberapa malam berturut-turut, selalu dengan intonasi yang berbeda. Kadang lembut kayak suara ibunya, kadang serak kayak suara orang asing. Di malam keempat, Sugeng bahkan terbangun karena merasa ada sesuatu menarik selimutnya perlahan. Dia langsung bangun, menyalakan lampu senter, dan menemukan selimutnya terseret sampai ke lantai. Teman-temannya semua masih tidur, gak ada yang bangun, tapi di lantai tanah bedeng, dia lihat jelas ada bekas jejak kaki kecil. Bukan jejak orang dewasa, tapi seperti telapak kaki anak-anak, basah seperti habis berjalan di lumpur. Sugeng menjerit keras sampai semua orang bangun. Dan sejak malam itu, dia tidak pernah mau tidur sendirian lagi. Satpam proyek juga mengalami hal yang sama. Suatu malam, dua satpam yang bertugas keliling mendengar suara besi berjatuhan dari arah gudang material. Mereka berlari ke sana dengan senter, khawatir ada maling. Tapi ketika mereka sampai, semua peralatan rapi, tidak ada yang jatuh. Justru sebaliknya,
mereka melihat pintu gudang terbuka pelan dengan sendirinya. Dari dalam gelap gudang, terdengar suara lirih, seperti orang yang tersedak sambil memanggil, "Tolong, aku kejiret, tolong, aku." Keduanya saling pandang, keringat dingin mengucur di dahi, meski udara menusuk. Salah satu satpam memberanikan diri menyenter ke dalam, dan yang mereka lihat membuat darahnya beku. Di dalam gudang, di antara tumpukan semen, tampak sosok lelaki dengan helm proyek, duduk terikat dengan tali besi di tangannya. Wajahnya penuh lumpur, matanya melotot minta tolong, tapi dalam hitungan detik, sosok itu meleleh seperti asap hitam dan lenyap begitu saja, meninggalkan udara dingin dan bau anyir yang menusuk hidung. Kejadian demi kejadian itu bikin semua orang percaya ada yang salah besar dengan proyek ini. Beberapa pekerja mulai yakin bahwa suara-suara di malam hari itu bukan sekadar halusinasi. Mereka yakin itu suara arwah yang terjebak, mungkin korban yang diminta untuk tumbal. Semakin hari, gangguan makin berani. Suara langkah kaki di luar bedeng kini sering diikuti dengan suara ketukan pelan di dinding. Awalnya hanya sekali, 2 kali, tapi lama-lama jadi irama teratur, dak-dak, kayak orang sengaja mengetuk sambil jalan mengelilingi bangunan. Yang paling menyeramkan, kadang ketukan itu berhenti tepat di dekat pintu, dan disusul dengan suara nafas berat dari luar. Tapi begitu pintu dibuka, kosong, hanya kabut malam yang masuk. Ada satu malam, listrik proyek mati mendadak. Bedeng gelap gulita, hanya beberapa lampu senter yang dipakai. Saat itu, terdengar suara ramai, seperti orang berjalan beriringan. Semakin lama semakin dekat, sampai akhirnya jelas terdengar tepat di luar bedeng. Semua pekerja ketakutan, tidak ada yang berani keluar. Mereka hanya bisa bersembunyi, saling merapat, berharap suara itu segera pergi. Tapi kemudian, suara-suara itu berhenti bersamaan, dan hening mencekam. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lirih dari luar jendela. Seperti bisikan banyak orang bersamaan, "Metu kene, melu ak, keliwasi, I see it." Suara itu bergema, berat, dalam, bikin jantung semua orang hampir copot. Tidak ada satupun yang berani menoleh ke arah jendela, apalagi membuka pintu. Malam itu mereka hanya bisa menahan ketakutan, sampai listrik kembali nyala beberapa jam kemudian. Besok paginya, ketika mereka keluar, tanah di sekitar bedeng penuh dengan jejak kaki yang aneh. Bukan hanya jejak manusia, tapi bercampur dengan jejak yang lebih besar dan panjang. Bentuknya tak dikenal, seperti jejak hewan, tapi jelas bukan sapi, kambing, atau anjing. Jejak itu memutari bedeng berkali-kali, seperti ada sesuatu yang benar-benar mengelilingi mereka semalaman. Warga desa yang mendengar cerita itu hanya bisa geling-geling kepala. Mereka bilang, suara-suara di malam hari itu memang biasa muncul kalau ada sing kesuwen diundang. Artinya, sesuatu yang sudah lama tidak diberi sesaji atau penghormatan, akhirnya mencari sendiri apa yang diinginkan. Seorang sesepuh bahkan berkata pelan, "Wong-wong iku wis dadi panganan gaib. Ora ketok, nanging nyatan, wis dipangan." Orang-orang itu sudah jadi santapan gaib. Tidak terlihat, tapi kenyataannya sudah dimakan. Kalimat itu membuat bulu kuduk semua pekerja berdiri, karena mereka sadar, mungkin benar suara-suara yang mereka dengar setiap malam bukanlah sekadar gangguan. Itu bisa jadi adalah jeritan terakhir orang-orang yang telah jadi korban. Suara yang tidak pernah bisa pergi, terus terjebak di antara tiongcong beton hotel yang sedang dibangun. Dan kalau benar begitu, berarti setiap malam mereka tidur dikelilingi oleh roh-roh yang minta tolong. Roh-roh yang tidak pernah akan tenang. Malam itu angin dari arah gunung turun begitu dingin, menusuk sampai ke tulang. Heningnya lokasi proyek setelah jam kerja selalu meninggalkan rasa sepi yang ganjil. Besi-besi bertumpuk, kerangka bangunan yang belum jadi, ditambah penerangan lampu sorot yang seadanya membuat bayangan panjang ke segala arah. Satpam yang bertugas malam itu bernama Wanto. Ia bukan orang asli sekitar, tapi sudah beberapa minggu ditugaskan menjaga proyek. Malam itu sebenarnya ia tidak ada niat keliling jauh. Biasanya hanya duduk di pos sambil merokok atau ngopi. Tapi entah kenapa, malam itu ada perasaan gelisah. Seakan-akan ada yang memanggil dari arah belakang proyek. Wanto sempat mengabaikan, tapi beberapa menit kemudian matanya menangkap sesuatu yang aneh. Cahaya lampu mobil dari kejauhan. Padahal seingatnya, tidak ada jadwal mobil proyek masuk malam itu. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia pun mengambil senter kecil dan berjalan pelan-pelan.
mencoba mencari tahu. Semakin dekat ia melangkah, makin jelas terlihat mobil mewah berwarna hitam, parkir di sudut yang agak tertutup tumpukan semen. Mobil itu sama sekali tidak cocok berada di lokasi proyek yang sepi dan kotor. Dari balik bayangan, Wanto mulai mendengar suara samar, seperti orang membaca mantra atau doa. Semakin ia mendekat, suaranya kian jelas. Ada aroma dupa yang menyengat, bercampur dengan bau tanah basah. Wanto berjongkok, berusaha tidak terlihat, lalu mengintip ke arah lapangan kosong di belakang proyek. Yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Ada beberapa orang mengenakan pakaian serba hitam, berdiri melingkar. Di tengah lingkaran itu, ada tikar pandan yang penuh dengan sesajen, bunga 7 rupa, kepala kambing, kendi berisi air, dan beberapa benda lain yang tidak ia kenali. Namun bukan itu yang paling membuat bulu kuduknya berdiri. Di samping sesajen, ada sesuatu yang ditutupi kain putih panjang. Bentuknya jelas seperti tubuh manusia. 2 orang terlihat menggotongnya dengan hati-hati, lalu meletakkannya di depan lingkaran sesajen. Wanto menelan ludah. Astagfirullah, ojo nganti iki beneran tumbal manungsa, bisiknya dengan suara sangat pelan. Suara orang yang memimpin ritual itu semakin keras. Wanto tidak tahu persis apa yang diucapkan, tapi nadanya seperti mantra kuno. Di sela-sela asap dupa yang makin tebal, Wanto merasa angin di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Hening sekali, seolah seluruh dunia menahan napas. Saking takutnya, Wanto sempat terpeleset batu kecil, membuat suara krek yang cukup keras. Ia langsung panik dan menahan napas, berharap tidak ketahuan. Beberapa orang berpakaian hitam itu menoleh sekilas. Namun, sang pemimpin ritual hanya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka fokus kembali. Wanto beruntung, mereka tidak mengejar ke arah semek-semek tempatnya bersembunyi. Ritual itu makin lama makin mencekam. Salah satu dari mereka membuka kain putih itu. Wanto membelalakan mata, jantungnya berdetak cepat. Ternyata benar, yang dibungkus kain itu adalah seorang pekerja proyek. Mulutnya ditutup kain, tubuhnya diikat, wajahnya pucat seakan tak sadarkan diri. Wanto hampir berteriak, tapi segera menutup mulut dengan tangannya sendiri. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras di pelipis. Suara pemimpin ritual semakin keras, bercampur dengan suara tangisan lirih dari orang yang dijadikan tumbal. Tulong, tulong, aku. Suara itu terdengar samar tapi jelas menusuk hati Wanto. Dalam bahasa Jawa yang lirih, korban itu masih sempat berbisik, aku ora pengen mati, ojo ninggolk aku. Wanto hampir saja keluar dari persembunyian, namun nalurinya menahan. Ia sadar, kalau ia muncul, nyawanya pun bisa ikut melayang. Ritual itu kemudian mencapai puncaknya. Sesajen dibakar, asap mengepul tinggi. Pemimpin ritual mengangkat sebuah keris kecil, lalu menancapkannya ke tanah tepat di samping tubuh korban. Orang-orang lain bersorak lirih sioliola memanggil sesuatu yang tidak terlihat. Dalam sekejap, angin kencang berputar di sekitar lingkaran. Wanto merasa bulu kuduknya makin menegang. Ia menutup mulut erat-erat. Matanya terbelalak, menyaksikan pemandangan yang tak mungkin ia lupakan seumur hidup. Tiba-tiba, lampu sorot proyek yang biasanya terang mendadak redup satu persatu, padahal tidak ada yang mematikannya. Suara hembusan angin berubah seperti raungan. Asap dupa membentuk bayangan hitam yang bergerak, berwujud samar seperti sosok besar tanpa wajah. Wanto ingin lari, tapi kakinya serasa terkunci. Gusti Allah, paringi kawelasan. Lirihnya dengan suara nyaris tak terdengar. Korban yang ditumbalkan itu akhirnya berhenti meronta. Tubuhnya terkulai lemas, seperti seluruh tenaganya dihisap keluar. Pemimpin ritual lalu menutupnya kembali dengan kain putih, sementara asap pekat masih bergalang-gulang di udara. Setelah itu, perlahan suasana kembali tenang. Lampu sorot kembali menyala, angin berhenti berputar, dan suara mantra pun mereda. Semua orang berpakaian hitam itu berjalan kembali ke arah mobil mewah, meninggalkan tubuh yang kini hanya menjadi bekas. Wanto yang sejak tadi gemetar, akhirnya berani sedikit menggerakkan tubuh. Ia menahan napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi baru beberapa detik, tiba-tiba matanya bertemu dengan sesuatu yang tak terduga. Dari balik kain putih itu, ada wajah pucat korban yang sempat menoleh ke arahnya. Matanya kosong, tapi bibirnya seperti bergerak membisikkan sesuatu. Cowsing sebanjar. Wanto langsung tersentak, hampir pingsan saking ngerinya. Ia buru-buru lari terbirit-birit,
tidak peduli lagi kalau menimbulkan suara gaduh. Senter yang ia bawa terjatuh entah di mana, tapi ia tidak berani kembali mengambil. Dengan napas tersengal, ia berlari menuju pos jaga. Keringat bercucuran, tubuhnya lemas. Malam itu ia tidak berani cerita pada siapapun, tapi keesokan paginya ia langsung mendatangi mandor, mengajukan resign tanpa alasan jelas. Orang-orang heran kenapa Wanto tiba-tiba pergi, padahal ia belum lama bekerja. Ada yang bilang ia homesick, ada yang bilang tidak betah, tapi hanya Wanto sendiri yang tahu apa yang sebenarnya ia lihat malam itu. Dan yang lebih menyeramkan, beberapa hari setelah ia resign, kabar beredar bahwa ada lagi pekerja proyek yang menghilang secara misterius, tanpa jejak. Seiring berjalannya waktu, proyek pembangunan hotel di lereng Sindoro makin menunjukkan tanda-tanda aneh yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Semakin hari, jumlah pekerja yang hilang bertambah. Awalnya 1, lalu 2, sampai akhirnya hampir setiap bulan ada saja pekerja yang lenyap tanpa jejak. Anehnya, gak pernah ada tanda-tanda jelas tentang kemana mereka pergi. Gak ada barang yang tertinggal, gak ada jejak darah, gak ada tubuh, bahkan pakaian kerja pun tidak ditemukan. Hilang begitu saja, seolah mereka ditelan tanah. Orang-orang di proyek mulai memanggil mereka dengan sebutan korban tak terlihat. Hal paling menyeramkan justru bukan hanya hilangnya pekerja, tapi keanehan yang selalu mengikuti setelahnya. Setiap kali ada satu orang yang hilang, pekerjaan di proyek yang tadinya macet tiba-tiba lancar. Alat berat yang sering rusak bisa berjalan mulus kembali tanpa diperbaiki. Beton yang sulit dicetak tiba-tiba bisa kering sempurna. Bangunan yang sebelumnya butuh waktu lama untuk diselesaikan, tiba-tiba bisa berdiri hanya dalam hitungan hari. Semuanya terasa janggal, terlalu kebetulan, bahkan terkesan mustahil. Para pekerja yang masih bertahan mulai saling curiga. Mereka bisik-bisik, membicarakan kejadian ini di sela-sela waktu istirahat. Kowe ngerti? Ora, mesin molen sing biyen rusak, mendadak iso mlaku mening, pasar diilang. Iki kok rasane aneh tenan, bisik salah satu pekerja dengan wajah pucat. Temannya hanya bisa menunduk, menggenggam rokok yang sudah hampir habis tanpa sempat diisap. Takut, itu satu-satunya perasaan yang mereka rasakan saat itu. Sebagian besar pekerja sebenarnya ingin kabur, tapi kontrak kerja dan bayaran besar membuat mereka terjebak. Apalagi mandor dan pihak pengelola proyek selalu menenangkan dengan alasan yang sama. Jangan percaya mitos. Mereka bilang semua kejadian ini hanya kebetulan. Sementara orang-orang yang hilang itu pasti kabur sendiri karena nggak kuat kerja atau ada masalah keluarga. Tapi hati kecil para pekerja tahu, alasan itu terlalu lemah. Apalah, beberapa dari mereka sempat melihat tanda-tanda aneh sebelum timon-temonya hilang. Ada seorang pekerja bernama Slamet yang menghilang setelah beberapa hari mengaku sering mendengar suara-suara aneh di dekat barak. Katanya, tiap malam ada yang memanggil namanya dengan suara lirih, Matt, ayo melu aku. Awalnya ia pikir cuma bercandaan teman, tapi saat dicek, semua orang sedang tidur pulas. Malam terakhir sebelum ia hilang, Slamet bahkan sempat bilang ke temannya, "Yen, aku ora bali sesuk, goleki aku neng ngisor wit gede pinggir proyek iku." Tapi keesokan harinya, Slamet gak pernah terlihat lagi. Teman-temannya benar-benar mencari di bawah pohon besar itu, tapi nihil. Yang ada hanya bekas tanah basah, seperti baru digali lalu ditutup kembali. Cerita lain datang dari Sumarno, seorang pekerja yang terkenal pendiam. Ia lenyap setelah shift malam, padahal sebelumnya terlihat sehat-sehat saja. Saat diperiksa, ranjangnya kosong, tapi anehnya, tubuhnya seperti tidak pernah meninggalkan jejak. Sandalnya masih rapi di bawah ranjang, dompetnya masih ada, bahkan rokok yang baru dibeli masih utuh di meja. Seakan-akan ia menguap ke udara, hilang tanpa pernah meninggalkan tanda. Semakin banyak korban, suasana proyek makin mencekam. Para pekerja jadi gampang ketakutan. Bahkan suara besi jatuh pun bisa bikin mereka kaget bukan main. Beberapa dari mereka akhirnya mencoba mendatangi orang pintar dari desa sekitar, meminta penjelasan. Orang pintar itu hanya menggeleng pelan dan berkata, "Ana sing ora katon sing nuntut tumbal. Saben nyawa sing ilang iku dadi ganti kanggo nglancarake apa sing lagi digarap." Ucapannya membuat para pekerja semakin merinding. Mereka sadar, nyawa-nyawa yang hilang bukan kebetulan, melainkan sengaja dipersembahkan. Yang bikin makin gak masuk akal,
proyek itu berjalan lebih cepat daripada jadwal normal. Bangunan yang seharusnya butuh waktu setahun, dalam hitungan bulan, sudah setengah jadi. Para pekerja yang tersisa mulai merasa siolohala. Mereka hanya menunggu giliran untuk jadi korban berikutnya. Setiap malam, mereka tidur dengan was-was, takut nama mereka yang dipanggil berikutnya. Ada satu kisah yang membuat seluruh barak ketakutan semalaman. Seorang pekerja bernama Darmin mendadak terbangun tengah malam. Ia kaget karena mendengar suara langkah kaki mondar-mondir di depan baraknya. Saat mengintip lewat celah pintu, ia melihat sosok samar pekerja yang sudah lama hilang, berjalan mondar-mondir, tubuhnya pucat, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Darmin berusaha membangunkan teman temonnya, tapi begitu pintu dibuka, sosok itu lenyap begitu saja. Sejak malam itu, para pekerja yakin bahwa korban-korban yang hilang sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi. Mereka masih ada, hanya saja tidak lagi menjadi manusia. Kabar hilangnya para pekerja semakin lama makin sulit ditutup-tutupi. Warga desa sekitar mulai resah. Mereka takut proyek besar ini akan membawa petaka bagi seluruh desa. Ada yang berani torang-torangkan bilang, iki duduk proyek biasa, iki proyek pesugihan. Tapi suara mereka ditolak mento-menta oleh pihak pengelola, bahkan dianggap fitnah. Padahal, di balik penolakan itu, semakin jelas terlihat bahwa setiap hilangnya manusia, bangunan hotel semakin cepat berdiri. Sampai suatu hari, seorang pekerja bernama Joko nekat bercerita pada orang luar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia bilang, iki kabeh ana tumbale. Wong-wong sing ilang kui dudulu ngaduyu, nanging dijupuk. Ana sing membutuhake nyawa kanggo nganti lancare proyek iki. Sayangnya, tak lama setelah itu, Joko juga menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi teman-temannya yakin Joko sudah jadi korban selanjutnya yang lebih menyeramkan lagi. Setelah Joko hilang, tiba-tiba kren yang sebelumnya mogok selama berminggu-minggu bisa bergerak lancar tanpa hambatan. Semua pekerja yang melihat kejadian itu hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tidak berani bicara, tapi di dalam hati mereka tahu bahwa ada hubungan langsung antara hilangnya nyawa dan kelancaran proyek. Malam-malam di barak proyek semakin tidak tenang. Banyak yang mulai bermimpi buruk. Ada yang mengaku didatangi sosok hitam besar menindih tubuhnya. Ada yang bermimpi berjalan di koridor hotel yang belum selesai dibangun, tapi koridornya dipenuhi bayangan pekerja dengan wajah kosong. Bahkan ada satu pekerja yang mendadak kerasukan, berteriak-teriak dengan suara yang bukan miliknya. Katanya, "Aku ora gelem. Aku ora gelem dadi tumbal." Setelah sadar, pekerja itu tidak ingat apa-apa. Semua ini membuat keadaan proyek semakin mencekam. Tapi anehnya, justru pihak pemilik proyek terlihat makin tenang. Mereka sering datang dengan mobil mewah, tersenyum puas melihat bangunan hotel berdiri semakin megah. Para pekerja merasa seperti hanya pion, dibiarkan bekerja sambil menunggu giliran dikorbankan. Beberapa pekerja akhirnya memutuskan kabur diam-diam. Mereka memilih meninggalkan gaji besar daripada kehilangan nyawa. Tapi bagi yang masih bertahan, setiap malam adalah teror. Mereka tidak pernah tahu siapa lagi yang akan hilang berikutnya. Dan yang paling mengerikan, setiap kali ada korban baru, pembangunan hotel itu semakin menjulang, seakan-akan memakan nyawa manusia untuk berdiri tegak di lereng Sindoro. Sampai akhirnya, para pekerja yang tersisa hanya bisa berbisik lirih. Dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan, hotel iki didegake nganggo nyawa manungsa. Kabeh sing ilang iku, korban sing ora katon. Malam itu udara di sekitar lereng Sindoro terasa lebih dingin dari biasanya. Para pekerja yang tersisa berkumpul di barak dengan wajah tegang. Suasana begitu hening. Hanya terdengar suara jangkrik bersahutan dari kejauhan. Mereka sudah tidak bisa tidur nyenyak lagi. Terlalu banyak yang hilang, terlalu banyak yang tidak masuk akal. Rasa takut menggantung di udara, seperti bayangan hitam yang tidak mau pergi. Di tengah keheningan itu, seorang mandor bernama Pak Darmo akhirnya bicara. Usianya sudah setengah baya, wajahnya keras terbakar matahari. Tapi malam itu terlihat begitu pucat. Matanya sayu, bibirnya bergetar, seakan menahan beban berat. Ia menatap para pekerja yang memandangnya penuh tanda tanya. "Aku ora iso meneng we," ucapnya pelan, dengan suara hampir berbisik. Beberapa pekerja langsung mendekat, penasaran sekaligus cemas. "Maksudnya,
Pak, ada apa sebenarnya? Tanya salah satu dari mereka. Pak Darmo menghela napas panjang lalu menanduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Proyek iki, ora resik. Hotel sing arep dibangun, iki, dudu hotel biasa. Iki kabeh, ana tumbale. Suaranya lirih, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang merinding. Ruangan langsung hening, hanya suara napas yang terdengar. Seolah waktu berhenti sesaat. Para pekerja saling pandang, sebagian menelan ludah. Sebagian lagi menunduk tak berani menatap mata mandor itu. Dari awal aku wis ngerti, lanjut Pak Darmo. Soalnya aku sing didelokne kabeh perjanjian karo wong-wong sing enduwe proyek iki. Aku ora gelem, tapi aku ora duwe pilihan. Yen aku nolak, nyawaku diusing dadi gantine. Seorang pekerja muda memberanikan diri bertanya. Maksudnya, beneran tumbal Pak? Tumbal manungsa? Pak Darmo mengangguk pelan. Iya, wong-wong sing hilang kui. Dudu, kecelakaan. Wong-wong kui dijupuk, dadi persembahan. Sabenana siji sing ilang, mesin sing rusak, mendadak waras, bangunan sing mandek, langsung laku. Iki kabeh dudu kebetulan. Iki wis diatur. Suara gemetar itu membuat darah para pekerja dingin. Tidak ada yang berani bersuara. Satu-satunya yang terdengar hanyalah derit pelan papan barak akibat angin malam. Pak Darmo menatap ke arah jendela yang gelap, lalu melanjutkan. Sing paling medeni, hotel iki dudu mung kanggo tamu manungsa. Iki dalan kanggo kekuatan gaib saka Gunung Lebu, numpang urip liwat bangunan iki. Makane korban kudu ora katon. Awak lan nyawane dijupuk kabeh nganti ora ana tilas. Kowe ngerti maksude opo? Seorang pekerja yang duduk di pojok, wajahnya pucat pasi, menjawab dengan suara serak. Berarti kita kabeh saiki menunggu giliran. Pak Darmo menunduk, tak mampu menjawab. Hening lagi. Di luar, angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan bergetar. Para pekerja merasa siuliola pembicaraan mereka didengar oleh sesuatu di luar sana. Wajah mereka penuh ketakutan. Sebagian menggenggam rosario, sebagian lagi merapal doa dalam hati. Aku wis nyoba protes, kata Pak Darmo lirih. Aku ngomong karo atasan, yen iki ora bener, tapi jawaban sing tak entuk mung ancaman. Wong-wong sing duwe proyek iki wis kerja bareng karo dukun-dukun sing nyembah kekuatan gunung. Dadi kabeh sing kelakon saiki wis dirancang saka awal. Seorang pekerja tua, suaranya parau, memberanikan diri bertanya, Pak, nenek pancen ngono, piye nasibe wong-wong sing wis dadi korban? Pak Darmo menggeleng perlahan, matanya berkaca-kaca. Wong-wong kuwi wis ora bali maneh. Nyawane wis dadi bagian saka sing gaib. Ana sing ngomong, roh-roh kuwi saiki dikunci nang bangunan iki, dadi pondasi sing ora katon. Saben batas sing kue pasang, saben saman sing ko adok, kabeh ditopang nyawa wong sing ilang. Suasana barak makin berat. Beberapa pekerja spontan berdiri, mondar-mandir gelisah. Ada yang memukul-mukul meja dengan frustasi, ada yang langsung menangis tertahan, rasa takut bercampur marah. Tapi mereka tahu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Malam itu, salah seorang pekerja muda bernama Wawan menatap mandornya dengan mata berair. Pak, nenek kowe wis ngerti kabeh iki saka awal. Kok isi gelem melu? Pertanyaan itu membuat dada Pak Darmo sesak. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menjawab lirih, kowe kira aku gelem? Aku wis dingerteni saka awal yen aku ora manut, keluargaku sing bakal dadi korban. Kowe ngerti rasane, kudu milih antara nyawamu, diu utawa nyawa keluargamu. Suaranya pecah, membuat semua orang tercekat. Seketika suasana barak jadi makin mencekam. Tidak ada lagi suara canda, tidak ada lagi semangat kerja. Yang tersisa hanya ketakutan yang menempel di wajah mereka masing-masing, seakan menegaskan ucapan Pak Darmo. Malam itu juga beberapa pekerja mendengar suara-suara aneh di luar barak. Suara langkah kaki berulang kali mondar-mondir di sekitar proyek, padahal tidak ada orang yang berani keluar. Ada juga yang mendengar suara panggilan lirih dari arah bangunan yang setengah jadi, seperti suara teman mereka yang sudah hilang. Ayo melu kene. Salah seorang pekerja yang ketakutan langsung menutup telinga dengan kedua tangannya, berteriak lirih, aku ora gelem dadi tumbal. Aku ora gelem. Tubuhnya gemetar hebat dan tidak ada yang berani menenangkannya. Pak Darmo tahu, setelah malam itu, rahasia sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi.
Para pekerja sekarang sadar sepenuhnya bahwa mereka bukan hanya membangun hotel, tapi juga sedang membangun sebuah jalan untuk sesuatu yang tidak terlihat. Jalan yang hanya bisa berdiri dengan harga nyawa manusia, dan semakin tinggi bangunan itu berdiri, semakin banyak korban yang akan jatuh. Tidak ada mayat, tidak ada jejak, hanya hilang begitu saja. Korban tak terlihat. Malam itu, sebelum semua tertidur dengan rasa was-was, Pak Darmo hanya meninggalkan satu kalimat yang membuat semua orang makin sulit bernapas. Yen wis waihi, ora, ana, sing, iso mlayu. Hotel iki bakal terus nguntal nyawa nganti rampung. Hotel itu akhirnya bener-bener selesai berdiri. Dari luar, bangunannya tampak megah menjulang anggun di lereng Sindoro. Dinding kaca berkilau memantulkan cahaya matahari pagi, seolah menyambut siapa saja yang lewat di jalan berliku menuju pintu masuk. Lampu gantung kristal tergantung di lobi, lantai marmer putih mengilap, dan aroma wangi pengharum ruangan menyambut setiap tamu dengan kesan mewah. Dari luar, semua tampak sempurna, seakan-akan tidak pernah ada cerita kelam di balik pembangunan itu. Tapi orang-orang desa di kaki gunung tahu, di balik keindahan itu tersimpan sesuatu yang tak bisa dihapus. Mereka menyebutnya kutukan lereng Sindoro. Para sesepuh desa sering berbisik pada pendatang, "Oho sembrono, nek engginep kono, ana sing ora katon sing melu manggon." Para tamu pertama yang menginap di hotel itu memang merasakan ada yang janggal. Malam-malam mereka diganggu suara-suara aneh. Ada yang mendengar suara ketukan besi, seperti palu yang menghantam paku. Padahal tidak ada renovasi. Ada yang mendengar deru mesin molen berputar pelan di kejauhan. Padahal semua pekerjaan sudah lama selesai. Beberapa bahkan mendengar jeritan lirih. Suara laki-laki memanggil-manggil minta tolong. "Tolong aku. Aku Ki Japet. Aku ora aiso metu." Awalnya para pengelola hotel berusaha menutupi. Mereka bilang itu hanya halusinasi karena tamu kelelahan atau sugesti karena lokasi hotel dekat hutan. Mereka menyebar cerita bahwa suara-suara itu hanyalah angin gunung yang kadang terdengar seperti manusia. Tapi semakin lama, semakin banyak laporan serupa yang tidak bisa dipungkiri. Seorang tamu bercerita, ia menginap di lantai 5, kamar menghadap langsung ke lereng gunung. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara langkah berat di koridor. Saat ia intip lewat lubang pintu, matanya hampir tak percaya. Ada sosok laki-laki dengan helm proyek kuning berjalan gontai. Bajunya kumpang camping penuh noda semen, tangannya memegang ember tua. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup bayangan gelap. Sosok itu berjalan melewati pintu kamarnya, tapi tidak terdengar suara pintu darurat dibuka atau lift terbuka. Lalu, tiba-tiba suara langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Tamu itu berani mengintip sekali lagi, dan helm kuning itu sekarang tepat menunduk menatap lubang pintu. Orang itu langsung mundur ketakutan. Keringat dingin mengalir deras. Malam itu ia tidak tidur sampai pagi, hanya bersembunyi di balik selimut sambil terus membaca doa. Besoknya, ia langsung check out dan bersumpah tidak akan pernah kembali lagi. Cerita-cerita semacam itu semakin menyebar. Ada tamu yang mendengar suara sekop menggali tanah di halaman belakang, padahal tanah sudah dipaving. Ada yang melihat bayangan orang-orang berjalan beriringan, membawa semen di punggung, melintas begitu saja lalu menghilang di dinding hotel. Yang lebih menyeramkan, ada yang bermimpi sedang ikut bekerja di proyek hotel itu, memanggul bata, mencampur pasir, mengaduk semen. Tapi saat bangun, tubuh mereka terasa pegal, seolah benar-benar melakukan pekerjaan berat semalaman. Desa di sekitar hotel pun makin yakin bahwa roh para pekerja yang menjadi tumbal tidak pernah benar-benar pergi. Mereka terikat selamanya pada bangunan itu. Gentayangan menagih nyawa baru untuk melengkapi jalan yang pernah disebut Pak Darmo. Warga desa sering berpesan kepada pendatang, "Yen kowe krungu wong nangis utawa nyuwun tulung, ojo dituruti. Akeh sing wis keseret mlebu ing alam liyane, ora tahu bali." Pesan itu tidak main-main. Ada beberapa pendaki gunung yang memilih bermalam di hotel sebelum melanjutkan perjalanan. Beberapa dari mereka dilaporkan hilang misterius. Barang-barang mereka masih ada di kamar, tapi tubuhnya lenyap tanpa jejak. Pihak hotel selalu melaporkan ke polisi dengan alasan tamu kabur atau tersesat di gunung. Tapi warga desa tahu mereka telah ditelan kutukan suatu malam. Seorang karyawan hotel bagian keamanan bercerita,
Ia sedang melakukan patroli di basement. Lampu di sana remang, hanya menyala sebagian. Tiba-tiba ia mendengar suara orang berteriak, "Cepat, angkat! Jangan biarkan jatuh!" Suara itu disusul dentuman keras, seperti beton runtuh. Ia berlari ke arah suara, tapi yang ia lihat hanya ruangan kosong dengan semen berceceran entah dari mana. Saat ia menoleh ke belakang, ada jejak sepatu basah bekas semen menempel di lantai, menuju ke dalam tembok. Jejak itu perlahan hilang begitu saja. Karyawan itu jatuh pingsan di tempat. Banyak kisah serupa yang terus terjadi, hingga akhirnya sebagian orang percaya bahwa hotel itu bukan sekadar tempat singgah, tapi sebuah pintu. Pintu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib gunung. Pintu yang hanya bisa dibuka dengan tumbal, dengan nyawa-nyawa yang hilang tanpa jejak. Meski begitu, hotel itu tetap ramai. Banyak orang yang penasaran, ingin merasakan sensasi menginap di hotel berhantu di lereng Sindoro. Semakin cerita menyeramkan itu menyebar, justru semakin banyak yang datang. Ada yang sekadar ingin membuktikan, ada yang mencari konten, ada juga yang memang tidak percaya dengan cerita-cerita mistis. Tapi bagi warga desa, itu hanya berarti semakin banyak nyawa baru yang akan ditelan. Seorang sesepuh desa pernah berkata, "Gunung iku dudu mong tanah lan watu. Gunung iku duwe nyawa duwe pengguasa. Yen wis ditandangi nganggo cara sing ora resik, bakal ana tebusane, lan tebusane ora bakal rampung. Nganti kabeh sing melu, nandangi entek nyawane." Kata-kata itu berulang kali diingatkan, tapi jarang ada yang mau percaya sebelum merasakannya sendiri. Beberapa tahun setelah hotel berdiri, jumlah orang hilang semakin bertambah. Ada yang menghilang di kamar, ada yang lenyap di koridor, ada yang tiba-tiba tidak pernah check out. Polisi sering datang, melakukan penyelidikan, tapi selalu buntu. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada bukti penculikan. Semua seakan lenyap di telan udara. Para pekerja lama yang dulu ikut membangun hotel memilih tidak pernah kembali. Ada yang pindah jauh, ada yang sengaja menghilang dari catatan, ada juga yang kabarnya meninggal dalam keadaan mengenaskan. Pak Darmo sendiri tidak pernah muncul lagi sejak malam pengakuannya. Ada yang bilang ia pulang ke kampung dan sakit keras. Tubuhnya kurus kering, seperti dihisap sesuatu. Ada juga gosip bahwa ia ikut menjadi salah satu korban yang akhirnya diambil oleh hotel itu sendiri. Masyarakat setempat kini hanya bisa pasrah. Mereka tahu hotel itu akan terus menelan korban, karena sejak awal memang dibangun dengan perjanjian kelam. Korban tak terlihat akan terus bertambah, hingga bangunan itu dianggap sempurna oleh kekuatan yang menghuni gunung. Dan sampai kapanpun, roh-roh para pekerja yang berjeritan minta tolong di malam hari tidak akan pernah bisa tenang. Di malam tertentu, terutama saat bulan purnama menggantung tepat di atas puncak Sindoro, suara-suara itu terdengar paling jelas. Suara sekop menghantam tanah, suara ember jatuh, suara orang berlari tergopoh-gopoh sambil berteriak. Bahkan kadang terdengar nyanyian lirih, suara para pekerja yang dulu bernyanyi bersama untuk mengusir penat. Tapi kini hanya terdengar seperti rintihan dari dunia lain. Orang-orang yang pernah bermalam di sana bersaksi, suasana itu begitu nyata, hingga mereka yakin sedang berada di antara arwah pekerja yang tidak bisa pergi. Dan begitu mereka membuka mata, koridor hotel tampak berubah menjadi lorong proyek yang belum selesai dinding setengah jadi. Besi-besi berkarat, dan bayangan orang-orang dengan helm proyek berjalan hilir mudik tanpa wajah. Kutukan itu tidak bisa dihapus. Tidak ada doa, tidak ada ritual pembersihan yang mampu menyingkirkan Roro yang terjebak. Mereka bukan sekadar arwah gentayangan, tapi bagian dari pondasi hotel itu sendiri. Mereka adalah pondasi tak terlihat yang menyangga megahnya bangunan. Pondasi yang terbuat dari nyawa manusia. Dan sampai hari ini, hotel itu tetap berdiri. Dari luar ia tetap indah, megah, dan mengundang. Tapi siapapun yang berani menginap di sana harus siap dengan kemungkinan tidak pernah keluar lagi. Sebab di lereng Sindoro, korban tak terlihat itu masih gentayangan, menagih nyawa baru, dan suara lirih itu masih terus terdengar. Tolong aku, aja tinggal ke aku diu. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa.
terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Winkid. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Wingwriters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.